Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan HDC Haris Dakwah Channel kebanggaan kita bersama. Puji syukur kehadirat Allah karena atas inayah dan petunjuknya jualah kita sampai pada detik ini kita bisa bernafas lega, menikmati keindahan alam, kesejukan mentari dan keluasan kita dalam mendapatkan semua nikmat Allah yang ada di dunia ini. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema bahwa dunia ini memang adalah kehidupan yang tidak abadi. Rapuhnya bangunan, dunia fana, itulah yang saya ingin sampaikan. Nah, ini saya sekarang berada di pergudangan atau tempat yang disewa oleh pihak yang dulu mengincar kelezatan atau kehebatan dunia ini. Jadi bukan masalah kepintaran, bukan masalah kejelian, menghitung prospek usaha, rugi laba, tetapi esensinya dunia ini adalah suatu bangunan. Sesungguhnya bangunan alam ini pasti rusak, pasti mengalami kerusakan. Jadi kita sudah berhati-hati berusaha membangun berbagai macam usaha. Ya misalnya ini taksi atau rental mobil. Sudah menghitung berbagai aspek dan sangat menguntungkan bagi mereka. Namun memang dunia ini, kalau keuntungan yang kita dapat itu adalah bonus, tapi sesungguhnya kerugian lah banyak ditemui. Nah, ini mobil-mobil rongsokan ini ada mobil yang disita oleh lembaga tertentu, ya, di mana pihak yang meminjam dana untuk usaha ini tidak mampu berjalan sesuai dengan rencana. Nah, jadi seketika Allah memperlihatkan kekuasaannya dan usaha itu belum begitu tumbuh, satu persatu tumbang. Nah, inilah. Jadi bukan berarti kita tidak jeli, tidak hati-hati dalam perhitungkan memilih suatu usaha, namun itulah dunia penuh dengan tipuan. Jadi belum sempat dinikmati, ya, orang juga yang mengucurkan dana belum sempat menerima profit, keuntungan dari bunga dari pemberian modal ini, kredit ini, menyita juga tidak
tidak bisa, tidak liquid, sehingga semua sama-sama para pihak mengalami kerugian. Saatnya itulah dunia. Rusak binasa sendiri. Dan semua kesenangan dan barang berharga pasti akan musnah. Kita berada di luar kantor pemasaran Ormas. Nah, saudaraku, jadi lebih nyaman dan aman daripada petani yang kita saksikan padinya tadi dengan kucuran keringat, sudah tumbuh lagi padi-padinya. Penuturan tentang dunia dengan sifat-sifatnya yang rendah, hina, cepat rusak, dan sirna, serta tidak ada sedikit pun yang abadi. Sangat penting utamanya bagi seorang yang ingin memiliki kesadaran yang baik, yang meniti perjalanan menuju kehadirat Allah, sehingga dengan begitu langkahnya menjadi ringan. Kita terpengaruh oleh nikmat, oleh hiruk pikuk dan hingar-bingar kesenangan duniawi. Perjalanan terfokus pada tujuan hingga sampai ke hadirat. Nah, ada salah satu ungkapan dari ulama terkemuka, yaitu Syekh Ibnu Athaillah, bahwa orang yang berakal sempurna itu ialah yang lebih suka pada yang kekal daripada yang fana, karena telah terang nur hatinya dan tampak tanda-tanda bukti nur itu pada raut mukanya. Apabila seorang hamba merasa senang dan bergembira dia dengan apapun dari perkara keduniaan yang bersifat fana ini, maka hal itu akan menjadi kepastian bertambahnya gelisah dan kedukaan baginya. Sebab apa yang disenangi dan disanjung-sanjung itu pasti akan pergi meninggalkannya dan lenyap serta musnah. Barang siapa yang senang pada sesuatu yang tidak layak disenangi, persoalan keduniaan, maka ia telah mendatangkan kesusahan yang tidak ada habisnya, kata Sahal bin Abdullah. Nah, apabila seorang hamba telah memiliki sifat semacam itu, berpaling dari kehidupan dunia, sifat yang baik, sifat yang saleh, berpaling dengan tipu dan daya kekejian serta kekotoran dunia, tidak menempatkan kesenangan dan kenikmatan dunia itu di dalam hatinya, sehingga tidak ada kecintaan di dalam hatinya terhadap harta dan kesenangan duniawi. Dia menjadikan dunia ini sebagai penjara dan tempat sempitnya bagi nafsunya, sehingga nafsunya tidak memiliki ruang gerak menyeretnya pada kesenangan semu yang pernah dengan tipu daya yang akan memberdayakan dan mencampakkan pada kehinaan dan kesenangan yang berkepanjangan. Itulah sikap zuhud. Sikap semacam ini hatinya menjadi jernih dan bersih dari kotoran dunia, terpancar sinar Rabbani dalam hatinya, menyinari jalan yang ditempuhnya hingga sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah akhirnya, saudara-saudaraku, marilah selalu mengingat bahwa memang dunia ini adalah tempat bersusah payah, berusaha, tapi selalu ditimpa oleh kegagalan dan kebinasaan seperti yang
kita lihat ini. Demikianlah spirit pada kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.